Smartphone apa sih yang paling siap diajak tempur buat nonton konser di 2025? Apakah masih si flagship langganan Samsung? Hari ini gue bakal kasih tahu jawabannya. Dan semua ini dimulai dari satu tragedi konser. Yap, gue kalah war tiket dan dapet tempat duduk di tribun. Sebenarnya gue tuh udah latihan jari nih seminggu sebelum war tiket. Bahkan minta bantuan Randi dan orang-orang sekantor biar gue bisa amanin nih tiket VIP gue. Udah pakai 3 device, jaringan wifi yang paling top chair gitu kan. Cuman ya war tiket emang bukan buat yang lemah iman. Tiket VIP gue sold out. Hilang kayak dia pas tanya kita sebenarnya apa sih? Akhirnya gue duduk di tribun yang kalau mau lihat nih wajah artis K-pop berondong-berondong gue ini harus zoom manual pakai mata. Sakit sih, tapi disinilah ceritanya mulai seru. Inilah dia sih penyelamat harga diri gue kali ini, Samsung Galaxy S25 Ultra. Flagship terbaru yang jujur ngasih gue pengalaman konser paling maksimal. Walaupun posisi duduk gue maksimal jauh banget nih dari panggung ya. Oh ya, sebelumnya kenalin gue Yas. Kalau lo baru di YouTube Pem Channel, kita biasa review laptop dan udah mulai rajin nih review gadget. Yuk bantu support kita juga untuk makin rajin belajar review gadget, terutama support gue gitu ya. Klik tombol subscribe dan komen lah sekali-sekali. Oke, kita lanjut. Pertama kita bahas yang paling penting buat konser, kamera. Lensa utamanya si S25U ini adalah 250 megapiksel. Oh iya ya. Bukan 25, bukan 50. Tapi emang gokil nih bos. Yang lebih mind blowing lagi, zoomnya bisa sampai 30 kali nih atau 100 kali kalau misalnya di foto ya. Pakai teknologi adaptive zoom AI dan ini bukan cuman asal ngezoom aja. Dia benar-benar ngerti objek mana yang harus dipertajam dan mana yang harus dikompensasi. Waktu gue rekam nih berondong-berondong gue dari tribun bisa sampai kelihatan kilap highlighter pipinya. Gue zoomin pas dia senyum dan jujur gue sempat mikir apa dia senyum ke kamera gue. Padahal kenyataannya dia lagi lihat fanset yang lain gitu loh. Tapi ya udahlah ya, demi konten gue bikin narasi nih seakan-akan doi notice gue. Dan ini dia hasilnya. Biasanya konser lighting kan ganti-ganti, ribet juga, tiba-tiba merah, biru, terus strobonya nyala. Udah kayak dugem lah ya, ternyata nggak masalah. Karena ada yang namanya Nightography 3.0 yang tetap bikin warnanya keluar. Semua warna tetap ditangkap dengan baik dengan fitur yang upgrade total. Nggak ada overexposure dan nggak ada detail yang hilang. Triknya biar makin mantap adalah jangan lupa lock dulu exposure-nya. Stabilisasi barunya juga gila sih, pakai VDIS Gen 3. Jadi pas gue goyang-goyang, joget ataupun gue tremor, videonya juga gak ikutan mabok gitu loh. Oke, karena gue udah buru-buru nih kasih lihat kalian hasil konsernya, kita bahas dulu desain dan build quality-nya. Desainnya titanium frame, solid tapi ringan. Layarnya 6,9 inch, dynamic AMOLED 2x 144Hz. Udah kayak nonton konser mini dari HP. Karena yang gak ada ya yang sempurna kecuali itu si berondong bias gue tadi. Tapi serius, bodinya titanium jadi kelihatan premium tapi tetap ringan. Feel di tangan juga enak banget, gak terlalu licin, gak terlalu berat. Dan bodi belakangnya itu ya bisa ngaca, tapi hati-hati ya, nanti nyadar pori-pori sendiri lebih jelas nih daripada videonya si bias lo tadi. Kebetulan yang lagi gue review ini unit warna silver blue ya, I love blue, jadi ini cocok banget. Cuman ya jujur sebenarnya nih ya, ukurannya ini kayak Pro Max gitu loh, bener gede, tapi ya gede gitu loh, dipakai tangan orang yang gede juga menurut gue juga agak gede. Oh ini gede nih ya kan. Sebenarnya ini cukup oke lah, cuman karena gue pengguna iPhone 13 jadi ini agak gede gitu. Kita ke urusan baterai. Baterainya 5500 mAh. Gue pakai dari jam 10 pagi, standby terus, buka Twitter, follow update fanbase, rekam video sampai jam 10 malam, pulang-pulang jam 11 masih sisa 20%. Untuk urusan baterai gak ada masalah sih, gue udah cukup bangga. HP lain mungkin ya karena gue pengguna iPhone, jadi ini emang sangat
mind blowing gitu loh. Gue berasa sia-sia gitu loh bawa power bank karena ini ternyata gak perlu nih untuk si S25O ini. Masih bisa ngedit, ngupload, bahkan baru nyampe rumah aja tapi ini berasa nih hati gue masih di venue nih. Jadi untuk urusan baterai ini handphone cukup banget untuk dipakai konser ya. Mau lo terus rekam pakai 4K atau 8K tuh yang gak bisa diupload juga, ini tuh bener-bener gak makan baterai banyak. Dan buat lo yang suka isi waktu main game atau apapun gitu ya, sambil nonton konser, nunggu antrian juga main game ya, gua tes main Genshin Impact. Semua setting rata kanan, jalan smooth banget. Gue juga main game yang lain dan HP-nya tetep masih ngebut gitu loh, gak ada delay. Respon layarnya cepat dan audionya juga enakin banget lah di telinga. Nah gue juga kasih nih HP untuk dicoba uji main game sama Randi di studio dan untuk lihat performanya secara mendetail. Apalagi Randi emang pengguna flagship Samsung walaupun doi masih pakai Samsung S21 ya katanya mau upgrade nih S25U gitu kan. Nah hasilnya gimana? Menurut gue sih cukup smooth ya, nanti kita tanya Randi hasilnya gimana. Jadi gue udah mainin Genshin kurang lebih setengah jam. Dan so far HP-nya bagus juga ya. Gue main di 60 fps, settingannya itu high. Aman sih, dari tadi gak ada stuttering, gak ada nge-lag, gak ada apa-apa. Untuk suhu sendiri, gue bilang karena gue di sini lagi main di studio yang bisa dibilang cukup dingin ya tempatnya. Gak kerasa sih panasnya. Mungkin ini beda cerita kalau kalian yang lagi mainnya di terik matahari nih. Itu mungkin bisa beda. Tapi overall, gue suka sih sama HP-nya. Untuk hasil Antutunya juga oke, hasilnya A. Terus kita juga uji nih Geekbench 6 dan hasilnya juga ya. Jelas ya, flagship Samsung ini saingannya cuman iPhone kalau dari POV gue ya. Kalau kamera pun juga udah menang lah. Paling lawannya sekarang Google Pixel atau Vivo X200 ya. Aduh, gue sih sebenarnya karena belum pernah megang jadi gue nggak bisa bandingin dan nggak bisa kasih opini apapun. Oke, sekarang gue akan beberkan momen-momen yang gue rekam dari tribun tadi. Gue literally di belakang nih, di atas deket pintu keluar. Tapi hasilnya tetap stabil, terang dan detail. Yang rekam pakai HP lain, aduh, sebenarnya pada bagus-bagus sih. Cuman ya pada nggak bisa ngezoom sejernih ini. Dan ini yang bikin gue takjub, rekam konser jarak jauh hasilnya tetap cakep abis. Dikira gue tuh bawa kamera profesional gitu loh. Ditambah dengan zoom fenomenal dan ketajaman saat low light, Galaxy S25 series yang ultra yang gue pegang punya semua aspek yang dibutuhkan dari HP konser idaman. Berkat lensa 50 megapiksel ultrawide-nya, setiap momen tuh berasa ditangkap sempurna. Terus ada namanya fitur nightography foto dan video yang tertangkap makin jernih bahkan saat gue ngezoom. Fungsi perekaman video dengan resolusi hingga 8K dan 30 fps tuh ditambah dengan fitur Galaxy Lock bikin hasil videonya juga bagus dan orang tremoran kayak gue pun juga tetap dapat fancam yang jernih dan sinematik sekelas profesional. Lanjut video-videonya dari ini juga top banget loh guys. Clear dan mantap, kalian bisa cek aja video dari hasilnya jauh. Sampai gue zoom nih sampai ke pori-pori, ini idol K-pop ini. Beneran aduh best. Padahal lagi pas pencahayaan juga gelap, mereka tuh tetap bisa, handphonenya tetap bisa rekam yang bagus gitu loh. Oke, kalau tadi itu soal konser, gue coba skenario video kamera depan juga nih 1080 60 fps dan 4K 60 fps di dalam ruangan pas lagi konser, hasilnya juga cukup oke. Nih nanti hasilnya videonya liatin nih. HD 60 fps kamera depan, masih daylight di tempat yang sama juga dengan kebisingan yang sama juga. Kali ini Ultra HD berarti 4K 60 fps. Pasti hasil frame rate-nya lebih bagus dibandingkan yang Full HD. Cuman aku juga udah coba yang di gelap ya, maksudnya pas aku lagi nonton konser. Kalau ini kan lagi di luar ya, jadi terang dan bagus dan cakep gitu ya. Oke ya, kita zoom Randi yang ada di sana. 3 kali zoom, 5 kali zoom. Wow, si Randi masih kinclong aja. Liatin gue dulu muka lu dong.
Woi, Edan bro. Ini gua zoomin sampai 20 kali. Uniknya S25U ini bisa rekam 8K. Cuman dia bisa di zoom sampai ke berapa kali nih? 5 kali guys. Ini 8K. Buat apa? Buat ngabisin storage lo aja. Bagus dan unexpected gak sih hasilnya? Mulai dari video yang clear, sound yang juga jelas, kayak tiba-tiba kita kinclong, cakep gitu loh. Dan salah satu yang gue suka juga emang si AI audio erasernya itu. Fitur ini juga bisa ngapus noise di video lu dan kalau lo mau fokusin ke suaranya aja. Jadi nggak ada tuh bising-bising lagi. Dan di sini rame banget. Kalian kalau misalnya denger motor dan mobil emang semacet itu. Nanti kita audio eraserin. Ya, nanti kita audio eraserin. Nanti tolong diedit ya Ran ya. Oke. Sekarang jam 17.00. Jadi sumpah rame banget. Menurut lo gimana? Cukup oke atau enggak? Silakan di komen. Komentar soal masalah AI, gue pribadi setuju untuk menobatkan Samsung sebagai smartphone AI terbaik sih. Emang sebut banget hasil AI-nya, karena kalau mau dibandingin mah sebenarnya emang jelas menang telak Samsung kok. Gue ini bukan fans Samsung ya, cuman dari beberapa experience gue coba AI smartphone lain, Samsung tuh agak menggigit gitu loh hasilnya. Kalau misalnya mau remove background dan lain sebagainya tuh kayak udah super perfect gitu. Jadi kalau misalnya kalian masih tanya flagship apa yang bagus, ya menurut gua jawabannya udah cukup jelas ya. Gua gak perlu mention lah, ini udah cukup oke. Cuman kalau misalnya kalian bandingin sama Samsung S24U sebelumnya, nah gue tuh gak ada datanya. Jadi kalau misalnya ada yang ngomong Samsung S24U ke Samsung S25U gitu kayak gak ada bedanya atau gimana, aduh. Kalau itu tergantung POV orang-orang yang pakai Samsung S24U ya. Kalau ada yang nanya mending upgrade nggak S24U ke S25U, itu tergantung budget. Kalau budgetnya ada mah sok aja. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa gitu loh. Sebenarnya Samsung flagship tuh masih bisa dipakai 2 bahkan sampai 4 tahun ke depan gitu loh. Jadi aman aja. Oh ya, sebelum masuk ke kesimpulan nih, gue emang sengaja nggak bahas detail soal spek, isi box dan yang lain-lain ya. Soalnya di awal video udah ditulis jelas ya sama Randy untuk speknya. Jadi di sini gue lebih pengen fokus ke experience-nya si smartphone ini pas dipakai nonton konser aja. Nah sedikit tips ya, jangan lupa nih buat yang pengen fancamin, jangan lupa lu lock dulu tuh fokusnya biar nggak ngeblur pas lagi seru-serunya. Terus juga atur exposure-nya biar cahayanya nggak over banget. Voila, walaupun lo tremor, smartphone ini udah auto stabil banget sih. Gue sendiri tremor, hasilnya tetap kece dan oke kok. Buat lo yang tangannya antang udah fix bisa jadi pro fancamer sih. Nah itu dia pengalaman gue dari posisi paling gak ideal di venue dengan bantuan HP paling ideal di tahun ini, Samsung Galaxy S25 Ultra. Bukan cuma sekedar flagship ya, dia solusi buat kita yang sering dapat tempat duduk yang gak oke di konser tapi tetap pengen pulang bawa footage yang epic. Kameranya juga juara, baterai tahan lama, desain cakep dan performa kencang. Ini benar-benar flagship yang ngerti kebutuhan fans konser di zaman sekarang. Masih seterbaik S24U nggak tadi gimana? Tentu ada peningkatan, cuman nggak terlalu signifikan. Dan karena ini konten bukan pembanding dengan flagship lain, enaknya emang diadu kali ya flagship lain biar bisa ketara nih siapa yang paling terbaik di antara flagship Android ini gitu kan. Nah untuk si Samsung S25 Ultra harganya dibanderol 22.999.000 untuk varian 256GB dengan RAM 12GB ya. Jadi kalau kalian cari flagship aman yang security-nya mantep, brandnya terpercaya juga ya, terus juga kalau misalnya brand ambassadornya juga oke, hasil kamera konsernya juga mantap, ya jawabannya menurut gue emang sih Samsung S25U. Kalau kalian tim Tribun tapi hasil video kayak VIP atau malah pernah dapat momen viral pas konser, share dong di komentar, gue pengen lihat juga gimana hasilnya. Dan semoga next kita bisa dapat tiket konser VIP ya, jadi biar makin kinclong lagi tuh hasilnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe sebagai bentuk dukungan kalian kepada kami. Kunjungi juga website pemchannel.com supaya kalian selalu update soal perteknologian duniawi. Follow sosial media kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dulu, gue Yas dan Randy. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.